Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang mock-up. Adik-adik Sobat Eksis, di zaman yang sudah maju seperti saat ini, ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Salah satu yang berkaitan dengan teknologi digital adalah mendesain. Mendesain bisa kita lakukan dengan teknologi digital, tidak harus manual seperti zaman dahulu kala. Nah, mau tidak mau, kita sebagai generasi muda juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti mendesain dengan teknologi digital. Nah, adik-adik, dalam desain sendiri ada yang istilah dinamakan dengan mock-up. Apa itu mock-up? Kalian penasaran? Yuk, kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar, Kak Ella mau bertanya dulu ya dengan kalian semua. Apakah kalian pernah melihat miniatur bangunan seperti ini? Miniatur bangunan seperti ini biasanya terdapat pada sekolah, rumah sakit, stasiun, dan bangunan-bangunan yang besar. Nah, konsep dari replika atau miniatur bangunan ini hampir sama dengan konsep mock-up. Replika atau miniatur bangunan itu dibuat sebagai gambaran nyata dari sebuah bangunan yang ukurannya lebih kecil. Begitu pula dengan mock-up. Mock-up merupakan gambaran nyata dari konsep yang telah dirancang untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Istilah mock-up itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya maket. Mock-up merupakan bentuk tiruan dari benda asli 3 dimensi yang biasanya ukurannya lebih kecil. Mock-up digunakan sebagai media presentasi kepada calon pengguna untuk mendapatkan tanggapan dari desain ataupun konsep yang telah dihasilkan sebelum diaplikasikan pada bentuk produk nyata. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Kak Ella mempunyai usaha toko roti dan ingin membuat kemasan dengan desain yang menarik. Lalu, seorang desainer membuat desain kemasan tersebut. Nah, untuk memberitahu Kak Ella tentang kemasan yang sudah didesain, desainer tersebut menggunakan mock-up. Hal ini untuk mendapatkan tanggapan dari Kak Ella tentang desain tersebut. Sederhananya, mock-up akan membantu Kak Ella untuk lebih memahami informasi dan juga konsep desain yang akan dibuat. Berhubungan dengan hal tersebut, mock-up merupakan kunci yang paling penting untuk menentukan apakah sebuah konsep desain bisa diterima atau tidak oleh klien. Adanya mock-up ini juga bisa memudahkan desainer ataupun pihak terkait dalam menerima saran. Tapi bagaimana sih Kak bentuk mock-up itu? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari mock-up. Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang sudah Kak Ella jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari mock-up adalah untuk mempermudah proses aplikasi dari konsep produk. Nah, agar lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa fungsi dari mock-up yang lainnya. Yang pertama yaitu memberikan gambaran dari konsep produk, kemudian yang kedua yaitu menghemat biaya, kemudian yang ketiga efektivitas waktu, yang keempat sebagai media presentasi, dan yang terakhir untuk memudahkan revisi. Mock-up juga memiliki anatomi ataupun susunan-susunan aspek yang harus diperhatikan. Dengan memperhatikan susunan-susunan yang ada pada anatomi akan membuat desain menjadi lebih menarik dan indah untuk dilihat. Nah, berikut ini adalah anatomi yang ada pada mock-up. Anatomi mock-up yang pertama yaitu layout. Layout adalah gambaran penempatan konten yang akan ditampilkan pada sebuah desain. Yang kedua, warna. Penggunaan warna dapat mempengaruhi perasaan pengguna terhadap produk. Dengan demikian, penentuan warna merupakan hal penting dalam mendesain sebuah produk. Yang ketiga, tipografi. Penggunaan jenis font, ukuran, dan spacing pada teks yang tepat akan membuat sebuah desain menjadi lebih menarik dan membuat pengguna merasa nyaman melihatnya. Yang keempat yaitu space. Ruang kosong pada sebuah desain justru dapat membuat desain terlihat lebih cantik. Ruang kosong juga dapat memudahkan pengguna untuk membaca konten yang ditampilkan. Nah, itulah tadi materi tentang mock-up. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like,
komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.